Pada awal abad ke-19, Herman Willem Daendels tiba di Hindia Belanda sebagai gubernur jenderal, diangkat oleh pemerintahan Napoleon. Tugasnya adalah memperkuat pertahanan Hindia Belanda dari ancaman Inggris yang kian mendekat. Daendels, seorang pria tegap dengan karakter keras, memiliki visi besar untuk mengubah wajah kolonial di Nusantara. Salah satu proyek terbesar Daendels adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan sepanjang lebih dari 1000 km. Jalan ini dimaksudkan sebagai jalur logistik militer sekaligus pendorong ekonomi. Namun, proyek ini dilakukan dengan cara-cara yang kontroversial. Ribuan pekerja rodi, yang sebagian besar adalah rakyat pribumi, dipaksa bekerja di bawah kondisi yang kejam dan tidak manusiawi. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, jalan tersebut berhasil diselesaikan. Meskipun Daendels bangga dengan pencapaiannya, rasa sakit dan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat pribumi membekas sebagai luka sejarah. Di berbagai tempat sepanjang jalur tersebut, rakyat membangun monumen kecil atau tanda untuk mengenang mereka yang tewas. Selain proyek jalan, Daendels juga melakukan reformasi besar di pemerintahan kolonial. Ia membangun sistem birokrasi yang lebih terstruktur dan mendirikan berbagai fasilitas militer, termasuk benteng-benteng pertahanan. Namun, reformasi ini seringkali dijalankan dengan cara yang otoriter, membuatnya dibenci oleh banyak kalangan, baik di kalangan pribumi maupun pejabat Belanda sendiri. Salah satu momen paling kontroversial dalam masa kepemimpinannya adalah ketika Daendels menghadapi para penguasa lokal yang menolak kebijakannya. Ia tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer untuk menundukkan mereka. Salah satu contohnya adalah penggulingan beberapa bupati yang dianggap tidak loyal kepada pemerintahan kolonial. Meskipun dikenal sebagai sosok yang tegas, Daendels memiliki sisi visioner. Ia percaya bahwa Hindia Belanda harus menjadi koloni yang mandiri dan mampu bertahan dari serangan luar. Untuk itu, ia mendirikan pabrik senjata di Surabaya dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan strategis. Namun, pemerintahan Daendels tidak berlangsung lama. Pada tahun 1811, ia dipanggil kembali ke Eropa oleh pemerintah Belanda. Kepergiannya meninggalkan warisan yang penuh kontroversi. Di satu sisi, ia membawa modernisasi dan infrastruktur baru ke Hindia Belanda. Di sisi lain, kebijakannya menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat pribumi. Setelah kembali ke Eropa, Daendels terus melanjutkan karirnya sebagai seorang pejabat militer. Namun, nama dan warisannya tetap lekat di Hindia Belanda, terutama melalui Jalan Anyer Panarukan yang hingga kini masih menjadi saksi bisu perjuangan rakyat di masa kolonial. Cerita tentang Daendels adalah pengingat akan kompleksitas sejarah. Ia adalah seorang pemimpin dengan visi besar, tetapi juga seseorang yang tidak ragu-ragu mengorbankan banyak orang demi ambisinya. Warisannya mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat pencapaian, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi kemanusiaan. Selama masa pemerintahannya, Daendels juga memperkenalkan sistem tanam paksa yang memaksa petani lokal untuk menanam tanaman tertentu demi keuntungan kolonial. Kebijakan ini semakin menambah penderitaan rakyat karena mereka harus mengorbankan kebutuhan pangan sendiri untuk memenuhi tuntutan pemerintah kolonial. Salah satu langkah yang menandai ambisi besar Daendels adalah pembentukan Korps Marehausi, pasukan militer yang bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah jajahan. Namun, pasukan ini seringkali digunakan untuk menekan pemberontakan rakyat yang menentang pemerintahan kolonial.
Daendels juga mendirikan rumah sakit militer dan memperbaiki fasilitas kesehatan di beberapa kota besar di Jawa. Ia menyadari pentingnya kesehatan bagi kelangsungan kolonial, meskipun fasilitas ini sebagian besar hanya diperuntukkan bagi tentara dan pejabat Belanda. Meskipun ia dikenal sebagai seorang yang otoriter, ada beberapa penguasa lokal yang mendukungnya karena janji-janji modernisasi dan peningkatan status sosial. Namun, dukungan ini seringkali dibayar dengan mahal karena mereka harus menyerahkan sebagian besar otonomi mereka kepada pemerintah kolonial. Dalam lingkup diplomatik, Daendels mencoba menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal untuk memperkuat posisi Hindia Belanda. Namun, pendekatannya yang keras seringkali menyebabkan konflik, seperti perlawanan dari Kerajaan Mataram yang merasa terancam oleh kebijakan Daendels. Salah satu peninggalan yang kurang dikenal dari masa Daendels adalah pengenalan sistem pendidikan bagi anak-anak Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Meskipun sistem ini masih terbatas pada kalangan elit, langkah ini menjadi cikal bakal sistem pendidikan modern di wilayah tersebut. Ketika Daendels meninggalkan Hindia Belanda, ia membawa serta catatan dan rencana besar yang belum sempat ia realisasikan. Di Eropa, ia seringkali berbicara tentang ambisinya untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai koloni yang kuat dan mandiri, meskipun kenyataannya jauh dari itu. Warisan Daendels di Indonesia tetap menjadi bahan perdebatan. Jalan Anyar Panarukan, benteng-benteng pertahanan, dan reformasi birokrasi adalah bukti nyata dari visinya. Namun, di balik itu semua, ada harga yang harus dibayar oleh rakyat pribumi, yang hingga kini masih menjadi bagian dari narasi sejarah bangsa Indonesia. Cerita tentang Daendels tidak hanya memberikan gambaran tentang masa kolonial, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya melihat sejarah dari berbagai perspektif. Ia adalah sosok yang kompleks, penuh ambisi, tetapi juga membawa bayang-bayang penderitaan bagi mereka yang hidup di bawah kekuasaannya.